Kelahiran buah hati tentu membawa kebahagiaan untuk kita, tetapi perjalanan kita masih panjang untuk merawatnya sampai dewasa. Salah satu perawatan yang penting adalah imunisasi. Apa sih imunisasi itu? Imunisasi adalah proses membuat seseorang kebal terhadap penyakit tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan memberikan vaksin yang mengandung bakteri atau virus yang dilemahkan. Vaksin yang masuk ke dalam tubuh akan memancing respon imun tubuh. Jenis imunisasi yang wajib didapatkan oleh bayi dan balita meliputi suntik hepatitis B, DPT, hemofilus influenza tipe B, polio, campak, dan BCG. Di antaranya ada yang dilakukan secara langsung dan juga ada yang bertahap. Kalau begitu, si kecil sudah diimunisasi secara lengkap belum? Tahukah Anda, berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kuningan 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 masih terdapat 40% anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Tidak sedikit orang tua yang percaya bahwa vaksin berbahaya bagi buah hati. Namun, kenyataannya justru berbeda 180 derajat. Simak penjelasan Dr. Yohanes Chandra Kurniawan berikut ini. Halo teman-teman, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Saya Dr. Chandra, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere, lebih tepatnya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Halo dok, memangnya imunisasi berbahaya bagi bayi? Imunisasi berguna untuk mencegah timbulnya penyakit berat. Jadi contoh, ketika terpapar oleh kuman TBC atau kuman tetanus atau misalnya terkena hepatitis, tidak menyebabkan kematian atau tidak menyebabkan kerusakan organ yang parah. Misalnya hepatitis terkena bisa sembuh sendiri kalau misalnya hepatitis B. Kalau misalnya terkena TBC, tidak sampai paru-parunya hancur sampai berat, itu bisa sembuh sendiri. Kalau misalnya terkena polio, nggak sampai kelumpuhan, tapi cuma misalnya mungkin gejalanya mencret-mencret seperti itu. Jadi dicegah gejala beratnya karena udah ada daya tahan tubuh di dalam tubuh ketika setelah mendapatkan vaksin. Bagaimana sih dok cara vaksin bekerja? Secara aktif berarti memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu, sedangkan secara pasif memasukkan antibodi ke dalam tubuh, seperti contohnya imunoglobulin. Jadi biasanya pada keadaan sehat, anak-anak diberikan imunisasi aktif, sedangkan imunisasi pasif diberikan biasanya pada keadaan sakit, bisa pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Nah, imunisasi aktif dapat memberikan daya tahan tubuh lebih lama atau jangka panjang, bisa berbulan-bulan, bisa sampai bertahun-tahun, atau bahkan bisa seumur hidup. Sedangkan imunisasi pasif hanya bertahan mingguan atau bulanan. Kenapa? Karena imunisasi aktif memicu sel darah putih untuk membuat memori akan virus atau bakteri tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga antibodinya dibentuk. Sedangkan pasif artinya imun kita tidak membuat sendiri, sedangkan dimasukkan dari luar antibodinya ke dalam tubuh kita, dan itu cuma bisa bertahan sebentar. Nah, apa bedanya sih imunisasi dan vaksinasi? Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksinasi sendiri nggak selalu bentuknya divaksin, disuntik. Vaksinasi bisa disuntik, bisa juga ditetes, misalnya kalau pada kasus polio awal-awal ditetes ke lidah seperti itu, lanjutannya bisa ada yang disuntik juga. Apakah imunisasi akan menimbulkan efek samping? Kipi yang berat tentu langsung setelah vaksin setengah jam kemudian sesak nafas, merah-merah, bentol-bentol, nah seperti itu. Jika seperti itu harus segera ditangani, bisa mengancam nyawa. Tapi biasanya itu jarang sekali terjadi. Nah, yang paling sering kemudian terjadi ialah demam, nyeri bengkak di lokasi penyuntikan. Nah, itu biasanya dikasih tahu ke dokter atau ke puskesmas setempat yang setelah menjalani vaksin. Jika terjadi efek samping seperti itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Setelah menjalani vaksin itu bisa diperhatikan setelah 2 hari, 3 hari setelah vaksin seperti itu. Ya,
Kurang lebih begitu gambaran sebelum, saat vaksin, dan sesudah vaksin yang perlu diperhatikan buat anak-anak semuanya. Apakah ada tindakan pencegahan yang harus diperhatikan sebelum melakukan imunisasi? Pada saat sebelum vaksin, ibu-ibu harus tahu apakah anaknya dalam kondisi fit atau tidak. Kondisi fit maksudnya kalau misalnya imunnya turun, tentu antibodi tidak akan membentuk atau daya tahan tubuh tidak akan membentuk memori terhadap si vaksin, benda yang zat yang dimasukkan dalam vaksin tersebut. Jadwal vaksinnya kapan aja. Anak saya 1 bulan, ada anak saya yang 8 bulan. Nah, berikutnya itu jadwal vaksinnya kapan dan apa saja yang perlu divaksin sampai misalnya usia 2 tahun. Nah, itu udah ada jadwalnya tuh, jadwal imunisasi, buku vaksin itu selalu dibawa setiap kali ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk kontrol. Nah, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda maka jadwal vaksinnya akan mundur terus gitu. Ibu-ibu harus mensupport anaknya, terutama anak-anak yang takut atau anak-anak yang udah punya trauma. Nah, itu ibu-ibu harus bisa support, ibu-ibu hibur atau misalnya di distract, perhatiannya diganggu supaya memperhatikan hal lain, misalnya bisa diberikan main game atau misalnya dikasih benda-benda yang dia suka atau dikasih reward setelah divaksin supaya dia merasa nyaman, happy, pengen divaksin berikutnya, tentu tidak takut. Nah, selain itu juga pada saat mau divaksin, anaknya mohon dipegangin, jadi supaya tidak berontak, karena kalau misalnya vaksin kan ada rutenya tuh, ada yang di dalam otot, ada yang juga di bawah kulit. Nah, kalau misalnya rutenya salah, tentu menyebabkan gangguan dalam dosis vaksinnya. Bisa juga belum suntik semua terus sudah tercabut karena anaknya berontak. Nah, seperti itu, hal-hal itulah yang harus dihindari. Oh, jadi bisa disimpulkan imunisasi sangat aman dan bahkan harus dilakukan ya dok. Terima kasih Dr. Yohanes Chandra Kurniawan. Oke, demikian sesi tentang imunisasi dan vaksinasi tanya jawab kita. Tetap jaga anaknya sehat, tetap jaga anaknya supaya mau imunisasi, vaksinasi ya. Tetap semangat untuk ibu-ibu ya, agar selalu diberikan kekuatan di tengah virus-virus corona pandemi seperti ini. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu lindungi anak-anaknya. Namun, tidak hanya itu, tidak sedikit yang khawatir dengan biaya yang ditimbulkan oleh vaksinasi. Jangan khawatir, menurut Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, imunisasi dasar dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Ya, pertama kali orang tua tentu saja mendatangi fasilitas kesehatan. Itu boleh dokter praktek, boleh puskesmas. Kalau sekarang kita bicaranya puskesmas ya. Ibu. Untuk sekarang rata-rata itu yang melahirkan harusnya yang benar kita ke tenaga kesehatan seperti itu, ke fasilitas kesehatan gitu ya. Kemudian di fasilitas kesehatan tersebut kita tenaga medis yaitu dokter ataupun bidan sudah tahu dan sudah mengedukasi bahwa bayi yang dilahirkan itu kita langsung dikasih imunisasi seperti itu. Memberi edukasi tersebut biasanya mulai dari kondisi dalam keadaan hamil itu kita sudah edukasi sama pasien seperti itu. Kalau imunisasi nasional ya, kita itu gratis semua. Gratis semua. Tidak ada yang dipungut biaya, kecuali memang mereka datang ke dokter praktek seperti itu. Kalau misalnya yang melahirkan ke dukun ya, bukan ke fasilitas kesehatan, tentu saja bidan atau penanggung jawab wilayah di puskesmas ini sudah tahu bahwa di daerah tersebut atau di wilayah tersebut ada yang melahirkan tidak dengan tenaga kesehatan. Nantinya kita yang memberi penyuluhan atau mendatangkan ke rumah, kunjungan rumah namanya, untuk mengedukasi supaya tetap diimunisasi. Tugas kita yang pertama adalah mengedukasi, meyakinkan pasien. Kita sudah ada kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di puskesmas dengan petugas tertentu khusus, dan juga kita punya bidan wilayah. Kita mengedukasi dan memberikan penyuluhan tentang manfaat
dan akibat kalau kita tidak diimunisasi. Kalau secara dokumen, pasien atau ibu bayi tersebut hanya datang ke fasilitas kesehatan atau ke puskesmas, melapor, kemudian kita daftarkan, dan ini juga bisa di posyandu. Posyandu itu kegiatan bahwa petugas kesehatan datang ke masyarakat seperti itu. Tapi kalau untuk prosedur yang datang ke puskesmas, tidak ada membawa apa-apa, hanya saja membawa anaknya atau bayi tersebut. Di puskesmas kita daftarkan ke bagian imunisasi, diperiksa, kalau memang anaknya benar-benar sehat, bisa kita beri imunisasi. Kita edukasi dulu guna imunisasi, manfaat imunisasi. Setelah itu kita laksanakan tindakan, dan nantinya mereka mendapatkan kartu identitas dari bayi tersebut. Kita data nama, alamat, kemudian di dalam kartu tersebut sudah ada buku ya, ada buku, namanya buku. Ada buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses imunisasi ada yang langsung dan ada juga yang bertahap. Orang tua wajib memperhatikan lini masa berikut. Pemberian vaksin hepatitis B dilakukan saat bayi berusia kurang dari 24 jam. Kemudian saat bayi menginjak usia 1 bulan, bayi diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Ketika bayi berusia 2 bulan, bayi wajib mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB, polio 2. Di usia 3 bulan, bayi akan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB, polio 3. Saat berusia 4 bulan, bayi wajib diimunisasi DPT, HB, HIB, polio 4, dan IPV. Selanjutnya, diberikan imunisasi campak atau MR untuk bayi 9 bulan. Ketika buah hati masuk usia 18 bulan, akan ada imunisasi DPT, HB, HIB lanjutan. Ketika menginjak kelas 1 SD, anak wajib diberikan vaksin DT dan campak atau MR. Saat anak sudah di kelas 2 SD, ia akan diberikan vaksin TD yang nantinya akan diberikan kembali di kelas 5 SD.